Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Hendra Kaliaca Pangestu sebagai pemateri pertama, 2. Muhammad Sodik sebagai pemateri kedua, 3. Saya sendiri, Nur Aziza, selaku moderator dan juga pemateri ketiga. Kami di sini akan memaparkan materi mengenai tentang Orotomiviridae dan juga Paramyxoviridae. Sebelumnya, video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas pada mata kuliah mikrobiologi yang diampu oleh Ibu Dr. Evi Rofianti, SSI MPD. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama, Saudara Hendra Kaliaca Pangestu, untuk menyampaikan pemaparan materinya. Oke, saya Hendra Kaliaca Pangestu dari kelompok 3 sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang virus Orotomiviridae. Jadi, virus Orotomiviridae merupakan virus genus Orthomyxovirus yang masuk ke dalam virus famili RNA yang sering disebut dengan virus influenza. Virus ini pasti tidak asing lagi di masyarakat, sebab virus ini sering menyerang alat pernapasan pada musim hujan dan pergantian musim atau pancaroba. Sehingga bisa dibilang virus ini salah satu penyakit yang musiman di Indonesia. Selanjutnya, jenis-jenis dari virus Orotomiviridae. Yang pertama, Orthomyxovirus A yang dapat menginfeksi hewan vertebrata, manusia, burung, dan mamalia lainnya yang dapat menyebabkan pandemi flu. Yang kedua, Orthomyxovirus B yang dapat menginfeksi manusia. Yang ketiga, Orthomyxovirus C yang dapat menginfeksi manusia, babi, dan juga anjing. Yang keempat, Issavirus yang dapat menginfeksi salmon. Yang kelima, Togosavirus yang dapat menginfeksi hewan vertebrata dan invertebrata seperti nyamuk dan kutu laut. Dan yang keenam, Waranjavirus yang dapat menginfeksi arthropoda dan burung. Selanjutnya, sifat-sifat dari virus Orotomiviridae. Yang pertama, virus akan mati dalam suhu yang tinggi, serta virus juga dapat bertahan hidup pada suhu yang dingin. Oleh karena itu, makanan seperti daging harus dimasak terlebih dahulu, dan apabila disimpan di dalam kulkas, tangan harus dicuci sebelum dan sesudah setelah menyentuh bahan makanan yang mentah. Yang kedua, virus mempunyai kemampuan bermutasi sehingga dapat memiliki potensi patogen suatu saat. Jadi, potensi patogen ialah potensi mikroorganisme yang dapat bermutasi sehingga menyebabkan penyakit pada tubuh inangnya seperti tubuh pada manusia. Dan yang ketiga, virus dapat menular melalui udara atau kontak melalui makanan, minuman, dan juga sentuhan. Masa inkubasi dari penyakit ini 1-7 hari, tergantung dari daya tahan tubuh setiap orang, dan akan sembuh dengan sendirinya. Apabila dikasih obat, itu hanya memperingan gejalanya, tidak untuk menyembuhkan. Dan gejalanya seperti demam, menggigil, sakit kepala, lemas, tidak nafsu makan, nyeri otot, tulang, dan juga sendi, serta disertai mual dan batuk pilek. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Muhammad Sodik.
Baik, terima kasih untuk rekan saya, saudara saya, Hendra Galeca Pangestu sebagai pemateri pertama. Kemudian saya, Muhammad Sodik, sebagai pemateri kedua. Nah, cara menghindari atau mencegah dari virus Orthomysophilidae itu yaitu selalu mencuci tangan dengan bersih, makan yang bernutrisi atau yang bergizi, kemudian tidur yang cukup, menggunakan masker, dan bila perlu melakukan vaksinasi. Nah, apa sih itu Paramyxoviridae? Nah, virus ini adalah virus yang hanya terdiri dari satu susunan kimiawi saja, yaitu berupa RNA. Dan virus ini dapat menyerang manusia dan hewan. Jadi virus ini dapat menyerang bisa manusia dan hewan juga. Nah, virus ini menyerang pada selaput lendir, kelenjar ludah, dan ada pula yang menimbulkan kelainan pada kulit. Nah, kemudian virus Paramyxoviridae ini terbagi menjadi 3 genus, yaitu pertama ada Paramyxovirus, Morbillivirus, dan Pneumovirus. Jadi, virus Paramyxoviridae itu terbagi menjadi 3 genus. Nah, yang pertama yaitu genus Parainfluenza. Nah, genus ini terbagi menjadi 4 tipe. Yang pertama yaitu Parainfluenza tipe 1 atau virus Sendai. Nah, virus ini dapat menimbulkan atau menyebabkan radang paru-paru pada bayi yang kurang lebih berumur 2 minggu. Kemudian, Parainfluenza tipe 2. Nah, virus ini biasanya menyerang atau menjangkiti anak-anak di bawah usia 5 tahun dengan gejala infeksi alat pernafasan. Nah, kemudian ada Parainfluenza tipe 3. Nah, virus ini biasanya menyebabkan atau menimbulkan peradangan pada alat pernafasan. Nah, kemudian yang terakhir ada Parainfluenza tipe 4. Nah, virus ini menimbulkan atau menyebabkan rasa lelah dan rasa tidak nafsu makan pada anak kecil. Kemudian ada susunan atau struktur tubuh dari virus parainfluenza ini. Nah, virus ini mempunyai struktur tubuh yaitu berupa lipid bilayer, fusin peptida, kemudian ada nukleus kapsid protein, RNA polimer, dan matriks protein. Selanjutnya ada virus MUPS atau parotitis epidemica. Nah, virus ini tergolong atau masuk dari genus virus Paramyxovirus. Nah, virus MUPS ini adalah virus yang menyebarkan penyakit menular atau yang ditandai dengan adanya suatu pembengkakan pada pipi yang terjadi pada kelenjar ludah yang membengkak di rahang bagian bawah dan bisa terjadi pada satu sisi saja. Nah, gejala yang ditimbulkan dari virus MUPS ini yaitu berupa gejala lemas atau lesu, tidak nafsu makan, dan kemudian bisa disertai dengan demam. Nah, contohnya seperti ini teman-teman, ada gambarnya. Selanjutnya ada virus Newcastle disease atau NCD. Virus ini termasuk dari genus Paramyxovirus. Nah, virus ini menyerang hewan unggas terutama pada sistem pernapasan dan juga terkadang pada sistem pencernaan. Virus ini menyebabkan pneumoencephalitis atau radang pernafasan atau gangguan yang terjadi pada pernafasan. Virus ini dapat ditularkan ke manusia melalui kotoran dari hewan tersebut atau memakan unggas tersebut yang sudah terinfeksi virus ini sehingga akan menimbulkan peradangan pada mata. Nah, virus ini kalau di Indonesia disebut dengan nama tetelo. Kemudian genus kedua dari virus Paramyxoviridae yaitu ada Morbillivirus. Nah, virus ini dapat menimbulkan penyakit yang berupa campak. Nah, penyakit ini menyerang pada anak-anak dan juga terkadang ibu-ibu yang ditandai dengan demam yang sangat tinggi kisaran 39-40 Celcius selama 6-7 hari. Kemudian dengan bersamaan dengan turunnya demam akan timbul bercak-bercak merah atau ruam pada kulit yang kemudian diikuti dengan pengelupasan kulit. Karakter dari virus Morbilli ini atau virus campak ini yaitu satu, virus ini dapat menular melalui pernafasan atau droplet atau percikan itu. Kemudian virus ini tumbuh di dalam sel di bagian tenggorokan atau paru-paru dan gejalanya akan muncul setelah 10-12 hari.
Nah, kemudian orang yang terinfeksi virus ini akan mengalami demam yang berangsur selama 2-4 hari dengan diikuti dengan gejala batuk, pilek, serta mata merah yang berair. Kemudian orang yang terinfeksi virus ini akan muncul ruam yang berlangsung atau muncul pada 5-6 hari di wajah dan kepala yang kemudian akan menyebar ke dada, tangan, dan kaki. Kemudian virus ini dapat ditularkan 4 hari sebelum dan sesudah munculnya ruam atau bintik-bintik yang merah-merah itu. Nah, itu adalah penjelasan dari pemateri kedua. Selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri ketiga, yaitu Siti Nur Azizah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri yang kedua yang telah memaparkan materinya. Dilanjut kepada saya sebagai pemateri yang ketiga yang akan memaparkan tentang pneumovirus, yaitu respiratory syncytial virus. Virus ini salah satu termasuk Paramyxoviridae. Virus ini juga salah satu yang bisa menyebabkan infeksi di saluran nafas dan paru-paru. Virus ini biasanya menginfeksi anak-anak dengan usia 2 tahun ke atas dan dapat juga menyerang orang dewasa. Gejala infeksi RSV sama dengan gejala pilek atau flu, namun umumnya cenderung biasa. Bisa kita lihat di bawah gambar gejala RSV. Yang pertama itu batuk, kedua bersin, gambar ketiga penurunan daya tahan tubuh, dan keempat itu demam. Untuk varian virusnya bisa kita lihat di gambar sampingnya. Selanjutnya yaitu karakter Paramyxoviridae, yang dimana sebagai agen penyakit atau bersifat patogen, infection atau penyebaran penyakit, termasuk virus RNA dan juga submikrofis. Penularan virus Paramyxoviridae ini dengan mudah melalui udara dari percikan air liur yang terinfeksi virus, kontak langsung dengan penderita tanpa adanya alat pengaman, dan gaya hidup tidak bersih. Selanjutnya yaitu pencegahan virus Paramyxoviridae, yaitu dengan melakukan cek rutin kesehatan, menjaga gaya hidup yang bersih, menjaga jarak dengan orang yang terinfeksi penyakit, dan vaksin baik untuk manusia maupun hewan. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang telah kami paparkan mengenai tentang virus Orthomyphiridae ataupun virus Paramyxoviridae, yang dimana kesimpulannya itu bahwa virus Orthomyxoviridae maupun virus Paramyxoviridae itu merupakan virus yang sama-sama susunan kimiawi berupa RNA, submikrofis, dan sama-sama agen penyakit dengan menyerang atau menginfeksi anak-anak dan juga mungkin orang dewasa atau bahkan hewan dapat menjangkitnya. Sekian pemaparan dari kelompok kami yang mengenai tentang virus Orthomyxoviridae dan Paramyxoviridae. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.